Selamat sore pemirsa, kasus penjarahan kembali mengguncang kawasan Elis Kayu City. Kali ini rumah milik anggota DPR Ahmad Saroni menjadi sasaran para pelaku kejahatan. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu siang berdasarkan informasi yang dihimpun. Rumah tersebut dalam keadaan kosong karena keluarga sedang berada di luar kota, yaitu di Singapura. Terima kasih. Peristiwa penjarahan rumah Ahmad Saroni menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam konteks hidup bermasyarakat dan hukum. Hak yang dilanggar adalah setiap warga negara memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap harta benda sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Dalam kasus ini, hak tersebut jelas terlanggar karena adanya tindak pencurian dan perusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan kewajiban yang dilanggar adalah melanggar kewajiban hukum untuk menghormati hak orang lain dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kejadian ini juga mengingatkan bahwa masyarakat dan aparat keamanan memiliki kewajiban moral untuk saling menjaga keamanan lingkungan agar peristiwa serupa tidak terulang. Gambaran ini mencerminkan pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat. Penegak hukum yang tegas disertai kepedulian warga terhadap keamanan bersama menjadi kunci untuk menjamin hak rasa aman setiap individu di lingkungan tempat tinggalnya. Oke pemirsa, di sini saya sudah berada di tempat kejadian, yaitu kediaman rumah Saroni. Di sini saya sudah menemukan dua saksi yang melihat kejadiannya secara langsung. Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Saya Rifki Nurfadil dan saya itu Maba UI, kebetulan tetangganya Saroni. Oke, sebelumnya pada saat kejadian, bagaimana Bapak bisa tahu kalau ada kejadian seperti ini? Saya lihat sekitar jam 2 siang ada dua orang naik motor berhenti di depan rumah Pak Saroni. Awalnya saya kira tukang servis, tapi ternyata mereka masuk lewat belakang. Nggak lama saya dengar suara seperti pintu digedor. Walah, jadi seperti itu ya. Kalau dari kamu yang mahasiswa? Oke, jadi kebetulan agak kaget juga sih. Kan semalam kan saya nongki sama kawan-kawan kan sampai subuh. Jadi tidur kan, paginya pas pulang ke rumah itu tidur. Jadi pas tidur itu bangunnya siang, belum bangun-bangun. Pas kebangun itu terdengar ada suara gedor-gedor kayak suara orang-orang sorak-sorakan kan. Dan sempat juga sih ada salah satu ini ada ojol yang ini gedur-gedur pintu belakang. Makanya saya kaget juga dan saya spontan marah kan. Saya kira kenapa? Terus katanya rumah Saroni bukan? Kok salah sasaran kan saya bilang kan? Kok bisa salah sasaran? Rumah Saroni di depan, bukan rumah saya bilang gitu Pak. Oh, seperti itu ya. Adakah Anda kehilangan barang-barang yang berharga di rumah Anda? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada, barang-barang saya aman semua. Oke, kalau dari kamu? Kalau barang di dalam rumah itu tidak ada Pak. Ya. Tapi yang saya ada momen lucunya juga ini di balik kericuan ini momen lucu. Emangnya ya. apa yang lucu? Kan ada ojol kan yang mau gedor-gedor dulu kamar belakang. Saya lagi tidur, teman saya marah kan, biasa juga anak muda marah-marah kan. Astu, kenapa cari rumah Saroni bukan? Bukan. Rumah Saroni, bayangin aja Pak, rumah Saroni sejelek ini. Kalau DPR nggak mungkin juga kan? Saya kira kawan antaranya. Bukan, dia bilang kan, rumah Saroni di depan rumah saya, bukan ini. Kan terus oh ya sudah balik lagi saya tutup kan pintunya kayak kunci. Ya lihat kan dari jendela itu kan. Ada apa ya? Konferen rame. Ternyata ada mahasiswa juga, teman saya, mahasiswa mahasiswa di Marimu. Terus dia kedor rumah saya, kan dia bilang, langsung bukanya. Ketinggalan info grup kau. Saya ketiduran dari semalam kan, tinggal info grup katanya. Nggak ikut kau. Terus ikut apa? Ikut jalan rumah Saroni kan dia bilang kan. Ya sudah gas saya ikut. Ternyata saya kira kan otak itu belum menerima langsung kan, lagi mempunyai nyawa.
ternyata teman saya ngajak nyuri-nyuri, maksud dia ngejar, nyuri-nyuri TV, ya. nyuri ijazah Saroni, ada kan salah satu nyuri ijazah, nyuri apalah, nyuri pakaian lah, Pakaian branded. iya, agak lucu juga sih Pak. Saya bilang, udahlah saya nggak mau, saya bilang kan, kena kasus Pak. Dosa. Iya. Kan dosa juga, dia mikir cari uang yang halal. Terus saya pulang, saya sampaikan sama teman saya kan, kalian kalau ngejar aja rumah Saurin, jangan sampai aja kalian lempar rumah saya. Iya. Pas balik, ada yang lucu ya, pas balik ke rumah saya cek ke belakang, jemuran mama saya gimana? Agak lucu juga liwatan, agak lucu dan juga. Jauh banget ya. Jemuran iya, masa jemuran dibawa juga rumah rakus sekali orangnya, bilang kan. Nah, ternyata nggak lama kemudian yang ngambil barang Saroni itu berita, saya lihat di berita kan. Terus disuruh kembalikan lagi kan. Nah, maksudnya untung saya nggak ikut-ikutan. Sudah itu aja Mas, cuma jemuran aja yang hilang sih. Cuma jemuran mama saya. Untung belum ada pakaiannya. Oke, setelah kita mewawancarai para saksi, selanjutnya kita akan melihat kondisi rumah Saroni sekarang. Ya. Ini saja. Oke, beginilah kondisi di rumah Saroni. Seperti yang kalian lihat bahwa udah banyak kaca-kaca yang udah pecah dan sekarang udah mau direnovasi. Dan seperti yang Anda lihat, barang-barangnya juga udah hilang semua. Mungkin Kamar Saroni. oh, jadi ini kamarnya Saroni ya. Oke, kita lihat. Mana ya? Jadi beginilah kondisi rumah Saroni. Kacanya masih belum dibuat ya, dan masih ada bangunan di atasnya. Dan masih berserakan, banyak bekas-bekas lemparan batu atau semen oleh para pembuat onar tadi. Selanjutnya dan ini para tukang yang sudah merenovasi rumah Saroni. Inilah kondisinya. Halo Pak, semangat ya Pak. Oke, sini. Ini lagi ngapain nggak? Lagi nampal ini jendela. Oh, yang sampai lepas ini ya? Pak? Iya. Oh, parah sekali ya. Dari ini. Seperti kalian lihat, ruangan ini sudah menjadi kosong. Gara-gara dijarah oleh masyarakat. Mungkin itu saja menurut saksi yang saya sudah temui di kediaman rumah Saroni. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Terima kasih Dirpel B. Ihsan atas laporannya. Saya Rafi Braga, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain hari. See you. Terima kasih.